Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ayugi Official. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di tengah-tengah pemakaman umum, tepatnya di Kecamatan Dharma. Dan kebetulan di belakang saya ada dua keranda. Dan di sini saya akan bersilaturahmi ke salah satu yang punya rumah mewah, dan di depannya itu uniknya ada kuburan teman-teman. Jadi seperti apakah ceritanya, seperti apakah kisahnya, tontonin terus channelnya sampai selesai. Mudah-mudahan yang nonton videonya sampai selesai, saya doakan panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dan seperti inilah suasana malam di tengah-tengah area kuburan atau pemakaman umum. Dan kebetulan sekarang itu sudah jam 11 malam teman-teman. Sekarang tuh malam Selasa. Dan di sebelah sini terlihat ada dua buah keranda mayat atau dalam istilah Sundanya mekatil. Dan saya sekarang akan bersilaturahmi ke salah satu yang punya rumah. Kebetulan rumahnya itu rumah mewah, cuman belum 100% rampung. Ini keranda mayat ada dua, terus mungkin ini Eyang Rangga Pasung. Eyang Rangga Pasung. Dan itu bertepatan aslinya itu di Kecamatan Dharma. Dan di sebelah sana ada kuburan baru, mungkin baru beberapa hari dikuburkan. Dan rumah mewahnya tersebut berada di sebelah sana, dari sini juga kelihatan. Dan konsep rumah mewah tersebut, di konsepnya itu kubahnya kalau nggak salah tadi bilang yang punya rumah, kubah dari Masjid Kudus. Dan lebih uniknya lagi, pos satpamnya itu atasnya itu pakai momolo dalam istilah Sunda mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah suasananya. Ada satu kuburan baru. Dan sekarang kita langsung saja menuju ke rumah tersebut untuk kita ajak wawancara. Ini ada beberapa kuburan. Sudah kelihatan di sebelah sana rumahnya. Jadi rumahnya itu konsepnya kayak masjid. Rumah bak kayak istana. Cuman rumah tersebut didirikannya itu di depan tepat sekali area pemakaman umum teman-teman. Dan inilah hamparan kuburan yang ada di sini. Dan ke sebelah sana juga terlihat ada beberapa rumah. Jadi orang sini tuh sudah tidak asing lagi kalau misalkan ke sini tuh tidak takut lagi, mungkin karena sudah terbiasa lewat lalu lalang ke jalan sini. Dan di sebelah sini juga saya ditemani sama konten-konten kreator lain, yaitu dari YouTube Meisa Selina, Nur Yaman Channel, dan tentunya Kang Rizkuna Hakim, Rizkuna Channel. Dan di sini sudah ada Kang Nur Yaman Channel. Siap pakai siap. Untuk sekarang kita mau ngapain pakai sini, guys? Silaturahmi ke rumah ini nih. Ya, kita akan silaturahmi ke pemilik rumah mewah ini. Ya. Nah, kebetulan rumah mewah ini yang paling antik itu depannya itu ada makam. Ya, ya. Keren juga nih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ya. Mudah-mudahan ada motivasi dan ada inspirasi buat kita. Karena dia itu seorang pengusaha. Ya, ya. Keren banget, sahabat. Kalau boleh tahu pengusaha apa sih? Pengusahanya itu di bidang laser. Laser. Alat sunat. Alat sunat. Dan juga punya apa namanya? Jet darat gitu ya? Ya, jet darat. Alias mobil elf gitu. Mobil elf. Jadi jurusan Bandung, jurusan Cirebon Bandung. Cirebon Cikijing. Oh, Cirebon Cikijing. Yeah. Oh, siap. Siap Pak Kes, terima kasih Pak Kes. Oke, sama-sama. Sekarang kita akan memasuki rumah mewah tersebut.
Dan nanti di sana kita akan berbincang-bincang dengan pemilik rumah mewah tersebut, teman-teman. Seperti apakah ceritanya? Tonton terus, jangan di skip supaya tidak penasaran. Ini rumahnya belum jadi apa ya? Belum 100% rampung. Sekitar 50%-an lah. Masih 50%. 50%-an. Bapak boleh memperkenalkan diri dulu. Ini saya ngobrol sama Bapak siapa nih namanya, Pak? Pak Agus, Pak. Pak Agus. Pak Agus ini salah satu pemilik, bukan salah satu pemilik rumah mewah yang ada di area pemakaman ya Pak ya? Betul. Karena kampung ini unik. Jadi pemakaman itu berada di tengah-tengah perkampungan ya Pak ya, dikelilingi rumah. Betul, Pak, betul. Jadi lagi bikin apa ini teh? Oh, ini variasi spot dinding. ini untuk dinding pojokan di motif, Pak, biasanya. Oh iya. Oh jadi ini bikin sendiri Pak? Oh, bikin sendiri. Masya Allah, ini kalau orang-orang mau pasti beli nih kayak gini nih. Kita bikin sendiri nih, nyetak ya. Kreatif ya, Pak Agus ini salah satu pemilik rumah yang kreatif. Jadi dia itu nggak gengsi, nggak apa, kerja sendiri malah lembur loh. Lembur ini, biasa lembur kan. Sampai malam. Pak, kalau boleh diizinin nih, saya pengen explore atau keliling rumah Bapak. Nanti ini kan belum selesai. Iya. Ini nantinya bakal dijadikan ruangan-ruangan apa aja. Kalau ini kan udah jelas depannya Pak ya, Iya. ruangan depan. Kalau kita misalkan naik ke atas, lihat ada ruangan apa, boleh nggak Pak? Oh, boleh, silakan. Boleh Bapak duluan. Iya. Sama si Bapak nunjukin. Oke teman-teman, kita bersama Pak Agus. Dan bersama tim kreator pun Bu. Dan sama tim kreator dulu katanya. Nah, Nah, kalau ini gimana kalau kalian Pak? Ruang keluarga. Ruang keluarga dan juga ruang tamu ini luas banget loh Pak, besar banget. Ini ukuran berapa meter ke berapa meter sih Pak? Ini 5 ke 7. 5 ke 7 besar. Berarti Bapak keluarganya banyak, punya anak banyak, keluarga besar gitu. Sebelum nikah, Mas. Waduh, belum nikah apa belum berkeluarga? Nah, ini barangkali nih ada yang ini daftar sama Pak Agus, boleh kan Pak? Boleh. Boleh lanjut lagi kemana Pak itu? Ini kamar ini. Kamar utama nantinya Pak. Kamar utama. Kamar tidur. Ini ruangan berapa meter ke berapa meter? Kayak luas banget. 3,5 kali 6,5. 3,5 meter kali 6,5 meter, besar banget berarti. Toiletnya mungkin 2 kali 4 meter. Oh, ada kamar mandinya juga. Mantap. Oke, nanti saya sisipkan di gambar deh teman-teman. Berarti ini kamar bakal jadi kamar utama, kamarnya Pak Agus. Iya. Oke. Ini toiletnya toilet berarti, Pak. Iya. Boleh ke ruangan yang lain Pak? Yang lain sebelah sini. Ruangan sendiri itu cuma menjadikan kamar saya. Ini ke lantai 3. Oh, ada lantai 3. Ini berapa lantai totalnya Pak? 3 lantai, Pak. 3 lantai. Berarti ini kita tuh berada di lantai 2 berarti ya? Jadi kita berada di lantai 2, di atas ada kolam renang sama 2 kamar. Oh, ada kolam renang juga. Kolam renang. Ini. Mantap. Kalau boleh coba ini ruangan apa yang sebelah sini Pak? Jadi di bawah ini. Nah ini muslim yang baik itu seperti ini teman-teman. Musolanya ini musola. Jadi, Ini buat penyimpanan Al-Quran sebelah sini. waduh, Ini untuk wudhu, ini untuk buat wudhu sebelah sini. ambil air wudhu. Iya. Nah ini salah satu contoh muslim yang baik teman-teman. Jadi setiap muslim yang baik itu di rumahnya itu pasti ada musola untuk beribadah, tempat beribadah ya Pak ya. Iya. Apalagi ini ya cukup lumayan besar, ada tempat wudhunya, terus di itu juga ada tempat penyimpanan Al-Quran juga ya Pak ya. Ya, ini buat penyimpanan Al-Quran di sana di sini. Terus di sini ini buat kita mungkin ada ngumpul-ngumpul dengan keluarga untuk bedah tentang keagamaan. Siap, betul, benar Pak. Hebat banget nih, jadi terinspirasi kalau misalkan ini rumah ini udah jadi, wah pasti bakal super mewah banget nih. Gak kalah sama rumah-rumah yang milik artis ibu kota. Kalau misalkan ke lantai ketiga kita lewat mana Pak jalannya Pak? Oh, ini kebetulan masih diperbaiki. Jadi, Nggak bisa ke atas. sementara masih ada besi-besi yang dipasang ini. Oh ya udah. Kita ke lantai bawah aja Pak, boleh Pak? Nanti kalau bisa di ke sini. Nanti. Silakan mungkin ke depan. Oh ya bukan, boleh ayo. Bukan aja. Ini ada kamar lagi ya, sebelah sini ya. Ini kamar 12. Wah, 12 kamar. 12 kamar, 7 toilet. Ini Toiletnya 7, kamarnya ada 12. 12 kamar, 7 toilet. Mantap. tamu, ruang tunggu tamu.
Oh ini untuk rencana ruang tunggu tamu berarti. Ah siapa? Karyawan berarti. Hanya temen aja. Oh teman. Ini juga untuk ruang tunggu tamu Pak. Iya, ruang tunggu tamu ini buat santai barangkali menunggu kan, jadi bisa Oh iya. ngobrol-ngobrol sini. Kalau ke bawah tadi berapa Pak? Bisa lewat sini, lewat dalam. Betul Pak. Ini ada ruangan bawah juga ya Pak. Ini ada ruang kosong. Itu sebenarnya saya pengen ke atas, cuman ya nanti deh kalau misalkan udah gede tadi apa ya? Iya, ada kolam renang. Ya. Berarti kesebutnya ini ruangan bawah tanah ya? Wah mantap, mantap. Dan ini kita sekarang lagi masuk ke ruangan bawah tanah teman-teman. Jadi tadi dikatakan ada 3 lantai, jadi mungkin ini lantai pertama, yang tadi kedua lantai kedua, dan untuk lantai ketiga katanya tadi belum jadi di lantai ketiga juga. Nah tadi katanya ada kolam renang juga teman-teman. Kalau yang itu? Ini buat ya kayak minibar kecil mungkin, ini buat apa? Santai. Kita bikin Kumpul-kumpul sama teman. kumpul-kumpul ngopi gitu di sini. Oh, minibar ya Pak ya? Ya, minibar. Ini buat ruang meeting. Oh, ruang meeting. Ruang meeting ada kamar juga. Oh ini bukan parameter berapa ruang meetingnya berapa? Ini 8 kali 5 ini. 8 kali 5 meter. Terus Iya. terdapat 2 kamar tidur. 3 kamar tidur. Berarti 1, 2. Ya. Oh iya. Oh ini ya, iya. Kalau yang ini dapur. Oh itu yang ini dapur berarti Pak yang ini. Ini kamar mungkin teman-teman. Dapurnya juga besar. Dan ini tadi ke lantai 2. Ini dapur. 3 meter kali 6 meter. 3 meter kali 6 meter itu udah apa ya? Bisa jadi 2 kamar tidur kalau ukuran rumah orang kampung. Bisa. Sampai ini juga di kampung. Enggak maksudnya Pak, orang-orang yang ya biasalah hidup sederhana gitu Pak. Bahkan bisa dijadikan satu rumah loh Pak. Ini mah Bapak hanya dijadikan dapur saja dan spotnya itu ke itunya langsung taman. Itu di sebelah sana kayak ada gudang Pak itu di depan itu tuh. Kalau sini saya ruang produksi. Oh lalu produksi. Oke nanti kita di atas Pak ngobrol bincang-bincang sama apa sih pekerjaan Bapak ya Pak ya nggak apa-apa Pak. Oh bisa bisa. Oh ini banyak burung juga Pak. Ya buat hiburan nih. Ada hiburan. Pelepas penat Pak ya. Iya. Jadi dengerin suara-suara burung. Kalau itu yang di atas yang belum kampung itu untuk apa Pak? Produksi juga. Itu ya buat ada kamar tuh buat karyawan. Ya jelasin gitu. Oke siap. Udah explore rumahnya Pak Agus dan sekarang saya sedang berada di ruangan produksi. Nah kita akan ngobrol-ngobrol bisnis apa sih yang ditekuni sama Pak Agus. Pak Agus, kalau boleh saya nanya nih Pak, itu habis anggaran buat rumah yang belum selesai berarti baru 50% itu udah habis berapa nih Pak? Ya, sekitaran 5 lebih lah. 5 apa maksudnya Pak? 5 M. 5M. Berarti itu berikut tanah ya Pak ya? Ya betul. Ya wajar sih teman-teman soalnya rumahnya juga itu beberapa ada 3 lantai terus ya sangat mewah lah untuk ukuran di kampung, bahkan bukan ukuran di kampung, kalau di kota besar juga itu termasuknya kategorinya rumah mewah. Nah kalau boleh tahu usaha yang ditekuni Pak Agus sekarang itu usaha apa sih Pak Agus? Saya di alat hitan laser. Alat hitan laser. Iya. Itu contohnya yang dipegang sama Pak Agus. Ya ini alat hitan laser ini yang kami produksi. Yang Bapak produksi. Iya. Itu biasa pengirimannya kemana aja sih Pak? Saya ke 64 negara. Ke 64 negara. Iya. Pengiriman alat hitan laser. Waduh hebat, berarti ini usahanya jadi bukan hanya di dalam negeri namun sampai luar negeri, mancanegara ya. Iya. Sampai ke luar negeri nih. 64 negara kemana aja sih Pak pengirimannya tuh? Kalau Asia udah semua. Asia. Saya ke Timur Tengah juga, Waduh. ke Eropa ada. Nah itu mungkin Pak untuk harga jualnya sendiri tuh untuk laser apa itu nih? Laser hitan ya? Laser hitan. Kan beda-beda kalau misalkan di dalam negeri Indonesia atau khususnya Pulau Jawa, keluar Pulau Jawa itu harga berapa sih Pak kalau untuk di Pulau Jawa misalkan Bapak jual? Beda-beda mungkin. Tapi kalau bisa dicek di Shopee, kalau nggak di Lazada atau di Tokopedia, di media online lah. Nama toko online-nya apa sih Pak? Toko online-nya ini banyak soalnya. Toko online bisa tinggal cek aja lah. Tinggal cek. Asal alat hitan laser sonic itu udah ada. Laser alat hitan
Sonic. Hitam Sonic ya, laser Sonic. hitam ya. Oh, laser. Sonic. Oh iya, ini teman-teman. Apa ya? Ini Iya. ada namanya tuh. Jadi Sonic Laser Hair. Nah, ini untuk pengiriman juga ya, Pak ya? Iya betul. Wah, ini resi-resi yang siap dikirim ke kurir. Iya, Jasa pengiriman itu ya, Pak ya? JNE, JNT yang kayak gitu. betul. Berarti itu kalau misalkan ke Pulau Jawa itu biasanya dijual harga berapa sih, Pak? Di 1,5, 1,2. 1,5, 1,2 Ya. untuk Indonesia, berarti seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Kalau misalkan keluar negeri itu dijual harga berapa sih, Pak? Kalau di Malaysia mungkin sekitar ada yang 600 ringgitan. 600 ringgit, berarti kalau misalkan kali berapa? 4.000, 3.000 sih nilai itu kan gitu sekarang. 3.500 kalau nggak salah. 3.500, berarti hampir 2 juta lebihan ya, Pak ya? Ya. Kurang lebih segitu 2 juta. Berarti kalau misalkan ke Eropa mah pakai dolar lebih wow lagi ya, Pakai Pak ya? dolar, saya ada yang pakai real, ada yang pakai dolar. Ya. Iya, mungkin lebih wow lagi ya, Pak ya? Nah itu, Pak, itu dalam 1 bulan itu bisa memproduksi atau mengeluarkan laser hitam ini berapa unit, Pak? Berapa biji gitu? Ini kan musiman ya mas, jadi musiman itu saat asal musim hajatan, kalau enggak liburan gitu, omset ya bisa nyampe di atas 500 juta nyampe. 1 bulan. Satu musim, jadi kita kenanya di 5 musim. Oh, jadi 5 musim itu nyampe sampai 500 juta penghasilan. Subhanallah. Ini menginspirasi banget teman-teman. Kita juga kepengen loh penghasilan 500 juta dalam waktu 5 bulan. Iya. DPR aja berarti kalah. Ya, gaji DPR paling berapa? 30 juta per bulan. Kalau 5 bulan hanya 110 juta, nih Bapak 500 juta loh. Nah, berarti itu dalam 1 tahun biasanya berapa musim, Pak? Ya dalam biasanya ada 5 musim. 5 musim. 5 musim. Yang paling ramai ya musim libur sekolah gitu. Libur sekolah. Ya. Karena banyak yang dihitan gitu. Banyak yang dihitan. Oke, nih omsetnya sungguh luar biasa dan kebetulan Pak Agus ini masih kejaka ya Pak Agus ya, belum nikah. Barangkali nih ada perawan nih yang terpincut sama Pak Agus nih, sungguh luar biasa penghasilannya nyampe 500 juta dalam 1 musim ketika menjual laser hitam ini ya Pak ya. Nah selain jualan laser hitam, Bapak usaha di bisnis apa lagi Pak, di bidang apa? Transportasi atau apa gitu Pak? Transportasi sama ya kita bikin juga celana hitamnya. Apa? Celana hitam. Oh iya, Aksesoris ya. aksesoris yang itu ya, yang di kayak ada helmnya gitu ya Pak ya? Ya, betul. Itu di transportasi Bapak di angkot kah, elf kah, bis kah atau apa gitu? Elf. Berarti itu elf itu AKDP ya, antar kota dalam provinsi. Iya, dalam provinsi. Oh iya. Terus itu kalau misalkan celana hitam dijual berapa sih Pak? Celana hitam di 15.000. 15 Satu biji. Satu biji 15.000. Itu dalam 1 bulan, 1 musim itu bisa dapat omset berapa dari celana hitam Pak? Biasanya kita menjual sampai 500 kodi kalau musim. 500 Satu kodi kan 12 ya, berapa? 20. 20. Satu kodi itu 20. 500 kali 20 berarti. Iya betul. Lu tinggal dikali berapa ribu? Kali 15.000. Pusing saya gitu juga bagus. Itu tuh baru dari celananya doang gitu ya. Celana itu. Belum dari lasernya gitu. Laser itu, waduh. itu Masya Allah, Masya Allah. Jadi buat pengiriman ini keluar negeri kita packing lagi seperti ini. Heeh. Oh, Buat keluar negeri biasanya kita packing karena harus safety. Gitu. ya betul betul betul. Karena itu ya, sama juga kalau misalkan alat hitam kayak gini tuh untuk kesehatan juga ya Pak ya. Medis-medis juga ya Pak ya. Medis, ya. Karena benar safety-nya tuh harus benar-benar ya terjaga, jangan asal-asalan gitu ya Pak Agus ya. Pak Agus kalau boleh tahu merintis usaha ini jualan laser hitam kayak gini itu dari udah berapa tahun gitu, bukan dari usia berapa tahun, sorry, udah berapa tahun berjalan 12 tahun. menggeluti usaha ini? Udah 12 tahun. 12 Berarti 2010-an. Tapi banyaknya nggak laku dulu karena orang belum percaya. Iya iya iya. kalau sekarang Kalau belum percaya sama itu mungkin pesosilet. Iya. Sebulan dulu paling laku 1, kadang 3 bulan laku 1. Kalau sekarang beliau sendiri yang pada jadi kadang kalau saat musim kita kekurangan stok. pas musimnya itu Pak. Ya kekurangan stok. Jadi kadang kita kosong. Jadi kadang banyak yang inden ini para bapak dokter, pak mantri yang di lapangan biasanya inden. Oh, gitu. Nah jadi teman-teman ini kita jangan lihat penghasilannya Pak Agus sekarang, tapi lihat sesi waktu dulu pas ngerintisnya, benar-benar pahit. Dalam 1 musim hanya laku 1 laser ya Pak ya? Kadang nggak laku. Kadang nggak laku sama sekali. Udah mau produksi capek tapi nggak laku. Kita mah lihatnya sekarang aja penghasilan 500 juta dalam 1 musim.
nggak tahu waktu Pak Agus merintis gimana pahitnya ya Pak ya. Iya. Kebanyakan orang lihat itu manisnya. Betul. Nah, Pak, kalau ini sekarang udah punya berapa karyawan sih Pak? Kalau untuk yang freelance ada sekitar 12 karyawan. 12 karyawan. Berarti tiap hari produksi sekarang Oh, sekarang. itu yang online. Oh, yang online. Yang online sekitar ada 30 lebih lah. Oh ya, Kalau jadi karyawan jahit ada 12 orang. oh jadi yang jualan online itu ya sales gitu ya Pak ya? Sales, ya. Salesnya tapi jualan online. Iya. Tapi lasernya nama produk sendiri laser Sonic ya Pak ya? Laser Sonic. Itu sudah terpercaya ya Pak ya? Iya. Sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri 64 negara yang dipasok laser ini sama Pak Agus. Agus, yang terakhir deh, boleh dong ada kata-kata motivasi nih buat para penonton supaya kita bisa hidup sukses nih Pak Agus. Soalnya kan kebanyakan orang pengen sukses tapi malas gitu. Ada juga. Ada kata-kata motivasi, kata-kata itulah penyemangat bagi para penonton yang ingin Nah, seperti Pak Agus gitu. Yang penting hidup itu jangan mengeluh lah. Mengeluh. Terus ya berusaha semangat. Kalau ada kegagalan itu adalah pengalaman gitu. Yang paling berharga. Jadi pengalaman itu memang banyak. Jadi jangan melihat kerugian. Suatu saat kita akan berhasil kalau emang sudah ada kegagalan gitu. Nah, jadi pokoknya ini fokusnya itu kita semangat aja dulu, Semangat jangan dulu ya. patah semangat, jangan Iya, misalkan gagal udah nggak ditekunin. Pak Agus ada contohnya misalkan kalau misalkan nggak ditekunin itu waktu pertama hanya laku 1 laser. Kalau misalkan udah menyerah ya udah Pak ya nggak Iya, bakal betul. kayak gini. Tapi Pak Agus dengan semangat yang tinggi, kegigihan yang tinggi, yakin dalam dirinya itu saya bisa sukses, saya bisa dengan usaha ini, dan alhamdulillah sekarang buahnya Ya, hasilnya ya Pak ya. Betul. Pokoknya semangat, motivasi tinggi, semangat dulu. Kalau misalkan kita mau terjun ke bidang usaha, jangan Betul. pantang menyerah, jangan menyerah di tengah jalan ya Pak Agus. Jadi seperti itu perbincangan kita tadi sama Pak Agus, bahwasannya Pak Agus itu pengusaha laser Kitan yang mereknya itu Sonic. Jadi laser tersebut udah sampai dikirim ke 64 negara. Bahkan Asia mah katanya sudah kejual semua ke sana. Jadi bayarnya itu ada yang pakai real, pakai ringgit, pakai dolar. Dan patah semangatnya beliau mantap, patut diajungin jempol teman-teman. Jadi dari mulai ngerintis dulu seperti apa sampai dengan sekarang, beliau merintis dari tahun 2010 dan sekarang tahun 2023. Jadi udah hampir 13 tahun jalan beliau menekuni bisnis laser hitan ini teman-teman. Jadi kita dari sana, dari perbincangan tadi sama Pak Agus, banyak sekali motivasi atau proses-proses beliau dulu dari sedang berjuang teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, dengan tayangnya video ini bisa dapat menginspirasi kita semua. Oke, sekian dulu di video saya kali ini. Saya Yogi Presiden Nuridi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.